Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Menurut saya nama Beju adalah permainan kata dari kata Beju yang berarti tragedi. Tawa pria itu secara langsung menyebabkan beberapa pesaing di platform tinggi yang mengetahui realitas situasi terdiam. Bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya bahkan tidak bisa menjamin peluang kemenangan 50% bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Ziyan. Namun orang ini, pria di atas panggung juga merasakan ada yang salah dengan tatapan di sekitarnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak tahu alasan pastinya. Senyum di wajahnya menegang sedikit saat tatapannya menyapu hati-hati Ziyan. Bagaimana dia bisa melihat Baselin Ziyan hanya dengan kekuatannya? Di matanya, dia hanya bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir tidak memiliki aliran doqi yang sangat kuat. Dia tampak lemah dan tampak terlalu lemah bahkan untuk menerima pukulan. Ziyan akhirnya datang ke arena di bawah banyak tatapan aneh dari sekitar. Mata hitam pekatnya yang besar menatap pria itu saat 10 jarinya saling bersilangan. Dengan dorongan lembut, tulangnya segera mengeluarkan suara retak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap penatua pertama Suqian dan berbicara dengan sikap bangga dan tua. Hei, orang tua. Bisakah kita mulai? Petik 2. Seluruh stadion langsung tercengang saat kata-kata ini dikeluarkan. Beberapa orang yang mengetahui identitas Ziyan sedikit lebih baik. Mereka yang bodoh memiliki wajah yang benar-benar kusam. Sebenarnya ada seseorang di Akademi Dalam yang berani berbicara dengan tetua pertama dengan cara seperti itu. Selain itu, lawan Ziyan juga termasuk di antara orang-orang yang membosankan ini. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya dari platform tinggi. Dia benar-benar tidak punya solusi apapun sehubungan dengan anak kecil yang suka bermain ini. Tatapannya menatap pada beberapa sesepuh yang terkekeh di sampingnya dan hanya bisa melambaikan tangannya saat dia berkata, mulai. Ingat, jangan mengambil nyawa seseorang. Petik 2. Ziyan dengan manis mengangkat bahunya dan berkata, tenang. 1 pukulan. Apakah itu akan mengakibatkan cedera serius atau kecil? Semuanya tergantung pada seberapa baik dia bisa menahan pukulan. Petik 2. Sombong. Meskipun pihak lain hanya seorang gadis kecil, wajah pria di sisi berlawanan tidak bisa membantu tetapi tenggelam setelah dipandang rendah dalam masalah seperti itu di depan banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat tegas, jangan berpikir bahwa saya akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu adalah seorang gadis kecil. Ingat nama saya, Beju. Petik 2. Ziyan segera mengayunkan kuncir ungu pucatnya saat dia menatap pria yang menunjukkan sikap ceramah. Taring imutnya yang bening bergesekan satu sama lain. Dengan segera, kakinya yang halus terangkat sedikit dan mendarat dengan tiba-tiba beberapa saat kemudian. Bang! Ledakan dalam yang teredam tiba-tiba terdengar saat kakinya mendarat. Dalam sekejap, garis retakan selebar setengah kaki dengan cepat menyebar dari kaki Ziyan di depan terengah-engah kaget yang tak ada habisnya. Garis retakan itu seperti ular piton yang menyergap di bawah tanah. Dalam waktu singkat, itu mencapai kaki pria yang sama tertegun yang menyebut dirinya Beju. Garis retakan memanjang, dan kekuatan tak terlihat ditembakkan. Akhirnya, benda itu membentur kedua kaki pria itu. Beju juga tampak merasakan sesuatu saat garis retakan telah mencapai kakinya. Meskipun bayangan gelap dan kegelisahan telah muncul di dalam hatinya saat Ziyan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, dia tidak dapat berpikir banyak pada saat itu. Dengan teriakan keras, doqi yang kuat segera meletus dengan keras dari tubuhnya, membentuk armor doqi putih abu-abu di permukaan tubuhnya sesaat kemudian. Armor doqi Beju diaglomerasi dengan sangat cepat. Jelas, dia juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa mencapai langkah ini. Namun, jika sesuatu harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya saat bertemu Ziyan, yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya menghindari dengan cara apapun. Dengan kekuatan Ziyan yang sebanding dengan Do Wang, bahkan satu serangan saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan.
Oleh karena itu, meskipun tubuh Beiju memiliki armor Doqi yang melindunginya, armor Doqi yang tampak tangguh itu pada dasarnya benar-benar hancur berantakan dengan kecepatan yang layu saat keduanya bersentuhan. Selain itu, baju besinya benar-benar retak dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan ganas itu tanpa ampun menembus armor Doqi dan bertabrakan di tempat di antara kaki Beiju. Karena itu, jeritan tajam yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Saat mereka menyaksikan Beiju, yang memeluk tubuh bagian bawahnya sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar, semua orang menyeka keringat dingin di wajah mereka sambil terlihat tertegun. Beberapa siswa laki-laki tanpa sadar menahan tubuh bagian bawahnya sebagai refleks. Tubuh mereka menjadi dingin. Jika mereka dipukul dengan cara ini, kemungkinan besar bahkan jika benda itu sembuh, seseorang akan membentuk fobia di hati mereka. Xiaoyan dan yang lainnya di platform tinggi sama-sama tercengang saat mereka memandangi arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Orang ini, meskipun dia tampak tidak berbahaya bagi laki-laki dan binatang buas dan bahkan terlihat cukup manis, serangannya cukup ganas. Sungguh kekuatan kasar, sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Murid air Sun Er menatap tajam ke arah Ziyan saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Saat Ziyan menyerang, dia tidak merasakan banyak fluktuasi energi. Namun, dia memahami banyak hal dengan lebih jelas saat dia memikirkan identitas aslinya. Sebagian besar magical beast terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat. Selain itu, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa Ziyan mungkin adalah binatang unik langka dari zaman kuno. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wajah Suqian dan sesepuh lainnya di kursi hakim bergerak sedikit. Beberapa sesepuh tertawa terbahak-bahak tanpa satupun dari mereka yang tahu apa yang harus mereka katakan. Batuk. Suqian menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata sambil tersenyum pahit, Ziyan menang dalam pertandingan ini. Membosankan. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya dengan sikap bosan saat kakinya menginjak tanah. Tubuh kecilnya yang cantik melesat secara eksplosif ke udara sebelum dengan lembut mendarat di dekat pagar pembatas, tempat Xiaoyan bersandar, di peron yang tinggi. Dia tersenyum padanya. Seranganmu benar-benar ganas. Saat Xiaoyan melihat tingkah laku Ziyan yang tampaknya diukir dari batu giok, bahkan dia tidak akan percaya bahwa Ziyan akan dapat menggunakan taktik yang begitu kejam jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Di lain waktu, saya kebetulan melihatnya mendapatkan kemenangan dalam sebuah pertandingan. Setelah pertandingan, dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawan berikutnya adalah Anda. Ziyan melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena, meraih ekor kuda ungu pucatnya dan tertawa saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit tercengang saat mendengar ini. Dia mengira Ziyan telah bertindak dengan cara ini karena dia tidak sabar dengan pihak lain. Tidak disangka bahwa masalah itu benar-benar ada hubungannya dengan dia. Namun, gadis kecil ini sangat ramah padanya. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala kecil Ziyan. Dia berbicara dengan tawa lembut, saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Anda tidak perlu peduli tentang mereka. Petik 2. Jika saya tidak membantu Anda pasti tidak akan membantu saya memperbaiki Danwans di masa depan. Ziyan dengan tidak senang menggelengkan kepalanya dan mendengus. Sebagai magical beast, dia tidak memiliki plot licik sebanyak manusia. Dia terus dengan polos berpikir bahwa hanya dengan membuat Xiaoyan benar-benar berutang budi padanya, dia akan terus membantunya memperbaiki Danwans. Sekarang Anda berhutang budi kepada saya karena saya telah membantu Anda mengajari orang itu pelajaran. Saya akan mengingat ini. Ziyan bergumam. Baiklah. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis.
Dia menarik ekor kuda Ziyan dan menatap wajah imutnya yang menunjukkan senyum bahagia dalam sekejap mata. Bayangan seorang gadis kecil, dengan wajah pemalu dan tubuhnya yang selalu diturunkan dengan rendah hati bercampur dengan darah manusia dan ular melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana kabar King Lin, Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Saat itu gadis kecil yang telah jatuh ke mulut harimau di Kekaisaran Jiama akhirnya direnggut oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion dari tangannya. Xiao Yan terus merasa bersalah terhadap gadis kecil pemalu ini. Hihi. Ziyan tertawa saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia mengungkapkan taring kecilnya yang lucu. Tubuhnya berdiri di pagar pembatas dan menepuk bahu Xiao Yan sambil berbicara dengan suara heroik. Kamu dapat yakin bahwa dengan aku melindungi kamu, aku pasti akan membiarkan kamu masuk 10 besar. Aku akan mengalahkan siapapun yang berani merebut posisimu sampai dia setengah hidup. Petik 2. Suara Ziyan tidak diturunkan. Oleh karena itu, para pesaing di platform tinggi dapat mendengar apa yang dia katakan. Pada saat itu, sebagian besar wajah berubah sedikit. Banyak orang mengerti betapa menakutkannya Ziyan di hati mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan lembut memukul kepala Ziyan. Saat dia melihat dia menggosok dahinya dengan wajah yang dipenuhi dengan kesalahan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke 10 besar. Jika Anda membantu saya tidak akan bisa duduk dengan mantap bahkan jika saya berhasil masuk. Petik 2. Ziyan memutar matanya. Dia menggumamkan beberapa kalimat, tetapi menurutinya dan tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata itu beberapa saat yang lalu. Tidak terduga bahwa saudara Xiao Yan sebenarnya akrab dengan senior Ziyan. Tawa yang akrab tiba-tiba terdengar di sisinya. Xiao Yan menoleh untuk melihat. Itu sebenarnya adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Pada saat ini, tatapan orang-orang ini semuanya sebagian mengarah ke Ziyan di samping. Senior, mulut Xiao Yan melebar. Dia menimbang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum. Namun, selain merasa itu lucu, dia juga sedikit tertegun. Biasanya, Lin Xiuya mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senyuman itu mengandung kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Ziyan melirik Lin Xiuya dan berbicara dengan malas, jadi itu kamu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan terakhir. Petik 2. Rasa malu muncul di wajah Lin Xiuya saat dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Saat itu, dalam kompetisi besar, peringkat kuat, dia secara kebetulan bertemu dengan Ziyan di babak final. Pada saat itu, kekuatannya secara alami tidak sekuat sekarang. Oleh karena itu, saat dia bertemu dengan Ziyan, dia melarikan diri dari arena dan mengaku kalah dengan cara yang sangat menentukan. Ini menyebabkan Ziyan, yang gagal memukuli seseorang, terus merasa kesal. Kompetisi ini sangat membosankan. Anda semua bisa terus bermain. Sepertinya tidak akan ada pertandingan untuk saya hari ini. Ziyan mengamati pertarungan yang sangat berapi-api di arena yang datang dan pergi hanya untuk menguap. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan sebelum dia melompat turun dari platform tinggi dan melompat keluar dari stadion. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tubuh Ziyan yang menghilang. Dia menoleh dan melihat sikap Lin Xiuya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Xiao Yan mengangkat alisnya, tersenyum, dan bertanya, ada apa? Hihi, apakah saudara Xiao Yan sangat akrab dengan senior Ziyan? Lin Xiuya tertawa datar. Biasa saja, Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, hihi. Kalau begitu aku ingin meminta kakak untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa bagiku untuk kalah jika aku bertemu dengannya selama kompetisi selama dia tidak terlalu mempermalukanku. Sejujurnya, jika seseorang mengatakan bahwa saya sedikit takut pada Liu Qing, maka saya akan takut padanya. Saya pikir, Liu Qing mungkin juga berpikir seperti ini.
Lin Xiuya berbicara dengan canggung. Xiao Yan langsung bodoh saat mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa pemimpin, gigi serigala, akademi dalam ini sebenarnya akan takut pada Ziyan. Aku akan membantumu memberitahunya saat kita bertemu. Xiao Yan menahan tawa di dalam hatinya saat dia mengangguk. Lin Xiuya akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Yang pertama memberi yang terakhir senyuman terima kasih sebelum menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Xiao Yan mengeluarkan tawa lembut saat dia menatap Lin Xiuya yang telah berbalik dan pergi. Memang benar bahwa satu hal berserah diri pada hal lain. Pertandingan keempat, nomor 15. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim tepat saat Xiao Yan menghela nafas, menyebabkan dia sedikit terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan Su Qian yang tersenyum tipis ditembak ke arahnya. Apakah akhirnya giliranku? Xiao Yan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sepasang tatapan ganas yang telah terlempar. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dua sosok manusia saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena yang luas. Yang satu hitam, yang lainnya putih. Mereka tampak sangat mencolok di arena abu-abu pucat ini. Sebenarnya Xiao Yan dan Bai Cheng. Kedua orang ini bertabrakan lagi. Hihi, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan terakhir kali, Bai Cheng telah memberitahu orang lain bahwa itu karena Xiao Yan telah mengkonsumsi pil kekuatan naga. Sekarang mereka telah bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak mengizinkan konsumsi pil obat. Aku bertanya-tanya apakah dia bisa kembali dari kekalahan sebelumnya. Petik 2. Saya pikir itu akan sangat sulit. Xiao Yan bahkan mengalahkan Cheng Nan saat dia melakukan pertarungan terakhir kali. Dia adalah elit bintang 6 atau 7 Douling dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Bai Cheng. Galeri tontonan yang sangat ramai segera mengeluarkan cukup banyak percakapan pribadi saat mereka memandangi dua orang yang berdiri berhadapan satu sama lain. Sebagian besar orang di akademi dalam mengenali kedua orang ini yang pernah meletus dalam pertarungan sengit. Pertempuran di arena pertempuran terakhir kali telah menetapkan posisi Xiao Yan di peringkat kuat. Namun, Bai Seng yang kalah memiliki reputasinya yang berkurang sedikit. Dikatakan bahwa musuh sering kali melintasi jalan satu sama lain, dan sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, tampaknya pepatah itu memiliki bobot. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh percakapan pribadi yang muncul di sekitarnya. Dia memutar tangannya sedikit dan penguasa suan beratnya yang besar menyala dan muncul. Dengan ayunan acak, kekuatan yang kuat terbentuk di bawah tubuhnya, meniup sebagian debu di tanah hingga menyebar ke segala arah. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah mengambil senjatanya, Bai Cheng juga mengeluarkan tombak kuning pucat yang panjang. Tubuh tombak itu bergetar dan bergetar dengan sangat cepat. Dengan segera, bayangan kabur seperti bunga terbentuk dari tombak, memusnahkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Meski ada ketakutan samar jauh di dalam hatinya, ketakutan ini menghilang bersama angin saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan agar semua kemuliaan yang menjadi miliknya di masa lalu kembali. Peringkat pada peringkat kuat, yang dia hilangkan juga akan kembali padanya. Aku harus mengalahkan bajingan ini. Bagaimanapun juga, Bai Cheng menggertakkan giginya. Matanya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk pertandingan ini. Semua aturan apapun tentang tidak memberikan pukulan fatal bisa masuk neraka. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Selama dia menang, semua rumor secara otomatis akan berhenti. Xiao Yan melirik wajah Bai Cheng yang bergejolak yang akhirnya memadat menjadi tampilan yang gelap dan serius. Setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kursi hakim. Su Qian perlahan berdiri saat dia merasakan tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Saat dia berdiri, kebisingan di stadion secara otomatis surut. Tatapan Su Qian melihat ke segala arah. Tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia berkata,
pertandingan keempat mulai. Saat suaranya terdengar, tatapan di stadion yang fokus pada mereka berdua menjadi panas mendidih. Pertandingan ini mungkin yang paling menarik di antara beberapa pertandingan pertama kompetisi besar peringkat kuat musim ini. Tentu saja, bukan hanya tatapan sekitarnya yang berubah. Xiaoyan dan Bai Cheng di arena juga melepaskan aura ganas saat ini. Doki hijau dan berwarna kuning melonjak keluar dari tubuh keduanya, membungkus keduanya. Dua atmosfer menekan yang diciptakan dari doki yang kuat menyebar, menyebabkan beberapa siswa yang sedikit lebih dekat ke panggung pertempuran bernapas dengan lamban. Mereka memang layak menjadi ahli di peringkat kuat. Ini tidak hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya. Para siswa di sekitarnya diam-diam memuji di dalam hati mereka saat mereka merasakan kekuatan tekanan yang menyebar. Xiaoyan sedikit memutar lehernya. Gelombang doki yang kuat dengan cepat mengalir di dalam jalur qi-nya, memberikan setiap bagian tubuhnya kekuatan yang tak henti-hentinya. Tangannya memegang penguasa suan berat dengan erat saat doki berwarna hijau bertahan di atasnya. Kadang-kadang, akan ada bibit api berwarna hijau yang sangat redup muncul. Setiap kali gumpalan api ini muncul, udara di sekitarnya akan berubah sementara. Seseorang tidak akan bisa merasakannya kecuali dia memiliki mata yang sangat tajam. Keduanya mengangkat kepala, dan empat mata melakukan kontak di arena. Percikan api melesat kemana-mana karena setiap pasang mata mengandung sedikit rasa sedingin es. Asteris batuk asteris. Saat empat pasang mata terfokus satu sama lain, suasana yang sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut selama hampir 1 hingga 2 menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya, itu berubah menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, benar-benar meledakkan suasana yang sangat tegang ini. Dua sosok manusia yang ditutupi oleh doki yang kuat hampir menembak secara bersamaan seperti anak panah begitu batuk berbunyi. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, itu mengakibatkan banyak orang di luar arena hanya dapat melihat dua bayangan kabur yang melesat ke depan secara eksplosif. Akhirnya, mereka muncul seperti meteorit. Mereka masing-masing membawa kekuatan bergegas yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras di tengah arena, tampak sangat mengejutkan mata. Ding! Dua sosok manusia yang samar-samar melewati satu sama lain di tengah arena. Tombak panjang yang tajam menusuk dengan cara seperti kilat. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh penguasa hitam yang tebal seperti perisai. Percikan segera terbang ke segala arah. Riak energi melingkar kecil menyebar di titik kontak. Saat sosok itu saling bersilangan, Xiaoyan tanpa ekspresi dengan kejam memutar penguasa berat di tangannya secara refleksif. Angin kuat yang dibawa oleh penguasa berat merobek udara. Suara angin deras yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang merasakan sakit yang menusuk. Ding, ding, ding. Saat penguasa berat itu diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Setiap tombak mendarat di atas penggaris yang berat. Suara jernih itu hampir diaglomerasi menjadi nada yang sangat teratur. Dibandingkan terakhir kali, Bai Cheng kali ini tampak sedikit lebih kuat. Tak terhitung orang di galeri tontonan di luar arena menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat sosok manusia yang berkedip di arena. Dengan penglihatan mereka, sebagian besar hanya bisa melihat percikan api menembak ke segala arah dan sosok manusia yang mencapai tujuan mereka dalam sekejap sementara senjata keduanya bertabrakan. Bai Cheng tampaknya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertarung. Lin Xiuya mengamati pertarungan intens di arena dari platform tinggi sebelum tiba-tiba merajut alisnya dan mengungkapkan pikirannya. Dia memang jauh lebih kuat. Kali ini, sepertinya dia tidak makan pil obat apapun. Sebaliknya sepertinya, dia menembus level. Yan Hao menjawab dengan suara yang dalam. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan karena dikalahkan oleh Xiao Yan terakhir kali.
Tangan halus Han Yue memegang seutas rambut panjang berwarna perak saat dia berbicara dengan samar. Ini hanyalah sedikit perbaikan. Kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiao Yan kali ini, dia tidak hanya akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya mungkin juga akan meningkat pesat di masa depan. Jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan berhenti di kelas Dou-Ling selamanya. Lin Xiuya memprediksi dengan tenang. Sepertinya itu agak sulit. Senyuman yang sangat samar muncul di wajah dingin Han Yue. Matanya yang cantik menatap bayangan hitam di arena yang seperti belatung di tulang tarsal. Dia berkata, hanya dalam 2 bulan, Xiao Yan telah menjadi bintang 3 Dou-Ling. Kecepatan ini bisa disebut nomor 1 di seluruh akademi dalam. Selain itu, kecepatan gerakannya, sepertinya dia yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Douwang. Petik 2. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu, dia telah menyaksikan kecepatan Xiao Yan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Han Yue kosong. Dalam hal kecepatan, bahkan dia kemungkinan tidak akan bisa bersaing dengan Xiao Yan kecuali dia menunjukkan sayap doki yang sangat kuat. Beberapa pikiran juga menggulung hati Xiao Yan di arena sementara beberapa orang sedang berbicara. Sebagai orang yang secara pribadi telah bertukar pukulan dengan Bai Cheng sebelumnya, dia jelas merasakan betapa kuatnya orang itu sekarang. Namun, yang terakhir tidak bisa dianggap sebagai ancaman baginya. Saat itu, Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Dou-Ling, telah mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Cheng agar memiliki kualifikasi untuk bertabrakan langsung dengan Bai Cheng. Sekarang dia sudah maju menjadi bintang 3 Dou-Ling, kekuatannya telah melonjak pesat. Selain itu, dengan meminjam efek khusus dari metode Qi, Flame Mantra, dia tidak akan kalah bahkan jika dia bertarung langsung dengan bintang 5 biasa Dou-Ling. Menambahkan ini ke tubuhnya yang diperkuat secara fisik dan gerakan 3000 petir. Tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri. Anda sebenarnya telah menembus 1 level. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyuman dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Pikirannya tiba-tiba terfokus, memusatkan semua perhatiannya pada penguasa. Perasaan pemandangan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali terlintas di benaknya seperti dia kembali ke pegunungan yang dalam. Saat dia tenggelam dalam kedalaman ini, penguasa berat di tangannya juga tiba-tiba menembus. Sepasang bayangan penggaris terbentuk di udara sebelum lintasannya tiba-tiba berubah. Penguasa yang awalnya berat dan besar itu sebenarnya seperti tombak biasa di tangan Xiao Yan saat ini. Tingkat kelincahannya sebenarnya tidak lebih lemah dari tombak panjang di tangan Bai Cheng. Saat penguasa berat itu menari, itu samar-samar memiliki serangan yang berulang. Saat teknik penguasa Xiao Yan berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform tinggi dan kursi hakim. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, tidak mengherankan jika mereka mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini. Dibandingkan dengan serangan Xiao Yan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengandalkan metode menggunakan 1 pukulan untuk menghancurkan 10 lainnya, teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat luar biasa. Sebagai lawan Xiao Yan, Bai Cheng merasakan perubahan teknik penguasa Xiao Yan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang Bai Cheng bisa kalahkan Xiao Yan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Namun, yang pertama hampir sepenuhnya diimbangi di bawah metode Qi Xiao Yan yang sangat kuat sementara teknik penggaris yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan tidak sedikit lebih lemah dari teknik tombaknya. Gabungan keduanya tampaknya mendorong kemenangan luar biasa untuk mendukung Xiao Yan. Mata Bai Cheng membelalak dengan marah. Ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tombak panjang di tangannya seperti ular berbisa yang telah terpojok, melompat secara acak ke segala arah. Namun,
itu pada akhirnya dipegang erat oleh penguasa besar dan besar itu, dan tidak bisa melepaskan. Yang terakhir, tidak peduli bagaimana dia menarik tombak. Untuk menggunakan teknik tombak secara maksimal diperlukan jarak. Sekarang Xiaoyan telah menunjukkan tekniknya. Serangan dari tombak panjang pada dasarnya telah kehilangan setengah dari ketajamannya. Bai Cheng terjerat dengan Xiaoyan selama beberapa menit. Matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol. Dia berteriak dengan tajam di dalam hatinya, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." Saat teriakan terdengar, tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul gagang tombak. Tombak panjang itu ditembakkan, menembak ke arah hati Xiaoyan. Serangan ini tanpa ampun. Jika Xiaoyan diserang olehnya, kemungkinan besar dia akan terbunuh di tempat. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin. Dia mengguncang lengannya dan penguasa berat itu berputar ke belakang, muncul di hadapannya dalam sekejap dan memblokir tombak panjang itu. Kekuatan yang terkandung di tombak menyebabkan Xiaoyan dengan cepat mundur 2 langkah. Xiaoyan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng tersenyum biadab pada Xiaoyan. Suaranya begitu kental sehingga terdengar seperti ditransmisikan dari bawah tanah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku akan benar-benar melumpuhkanmu, dasar bajingan kecil. Wajah Bai Cheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Ini menarik perhatian orang-orang di galeri tontonan. Segera, banyak orang terkejut saat percakapan pribadi terdengar. Alis Xiaoyan sedikit dirajut. Dia bisa merasakan aura Bai Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, doki yang menggeliat di atasnya jelas menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat saat ini. Teknik rahasia, tidak disangka orang ini juga mempraktikkannya. Namun, peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada perubahan misterius 3 misterius. Dari penampilan kekuatan dokinya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Terlebih lagi, dari ekspresi-ekspresinya, terlihat jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan merangsang pendidihan darah seseorang. Jenis metode ini adalah salah satu jenis teknik rahasia yang lebih lemah. Xiaoyan bergumam pelan. Biasanya, teknik rahasia dibedakan dari yang baik dan yang buruk. Sesuatu seperti bagaimana dia menstimulasi api surgawi untuk meningkatkan kekuatan pribadinya dapat dianggap sebagai yang sangat baik, sementara yang Bai Cheng merangsang darah untuk meminjam kekuatannya dapat dianggap sebagai yang buruk. Bahkan, namun, tidak peduli apakah itu bagus atau jelek, teknik rahasia adalah hal yang sangat langka. Ini bisa menjadi faktor penentu selama momen kritis. Dalam kasus yang lebih serius, itu bisa menentukan pemenang dalam pertempuran. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang tertutup oleh aura berdarah. Dia menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dengan erat. Doki kuning pucat yang dibasahi dengan warna darah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya di dalamnya. Benang energi berwarna darah berkeliaran tanpa batas di atasnya, seperti banyak ular darah yang sangat kecil. Tombak panjang itu diangkat dan diarahkan ke Xiaoyan di sisi yang berlawanan agak jauh. Sudut mulut Bai Cheng tanpa sadar terbelah menjadi senyuman ganas saat dia merasakan energi kuat yang mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Tawanya parau, seperti bilah yang melewati kaca, menyebabkan gendang telinga beberapa orang merasakan sakit yang menusuk. Alis Xiaoyan dirajut tanpa meninggalkan jejak setelah dia dikunci oleh tombak panjang Bai Cheng. Sebagai pihak yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa yang pertama pada saat ini berbeda dari sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini tampaknya meninggalkan beberapa area yang diinginkan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Matanya, yang menatap Bai Cheng dengan saksama, tiba-tiba menyusut. Cahaya berwarna perak di bawah kakinya dengan cepat berkedip dan muncul. Mengikuti kilatan cahaya perak,
tubuh Xiaoyan langsung menghilang dari tempat aslinya. Saat Xiaoyan menghilang, sosok manusia yang ditutupi oleh cahaya kuning berdarah melintas dan mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Tombak panjang berwarna darah itu seperti petir berwarna merah darah yang muncul tanpa suara sedikitpun. Akhirnya, tiba-tiba menembus tanah tempat Xiaoyan berdiri. Pertarungan yang tiba-tiba meletus di dalam arena hanya terjadi dalam hitungan detik. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sesosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Seberapa cepat, cukup banyak orang di galeri menonton menelan air liur mereka saat ini saat mereka bergumam karena terkejut. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka menerima serangan seperti hantu Bai Cheng lebih awal, kemungkinan mereka hanya akan bisa merasakannya setelah tombak panjang menembus tubuh mereka. Tubuh Xiaoyan muncul lebih dari 10 meter dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya membawa sedikit keterkejutan saat dia memandang Bai Cheng yang muncul di tempat dia sebelumnya. Bai Cheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, tampaknya tidak hanya kekuatan Bai Cheng meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga meningkat. Jika Xiaoyan tidak memiliki kelincahan teknik seperti gerakan 3000 petir, kemungkinan tidak akan mudah untuk menghindari serangan itu sebelumnya. Bang! Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset. Dia menatap Xiaoyan yang tidak jauh saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang itu bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ujung tombak terangkat, tanah batu yang ditembus lolos dari penjepitan tombak. Beberapa pecahan batu berputar dan melesat ke arah Xiaoyan pada saat itu. Mata Xiaoyan menyipit. Dia mundur selangkah dan mengangkat penggaris yang berat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum segera memotongnya. Angin tak terlihat terbentuk di ujung penggaris, melarikan diri dari penggaris sesaat kemudian dan menghantam batu yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi menjadi beberapa bagian. Bubuk batu abu-abu pucat perlahan tersebar ke bawah. Saat bubuk batu jatuh, cahaya darah muncul tiba-tiba. Tombak panjang berwarna darah menari dan membentuk banyak bayangan tombak pada saat itu. Setiap bayangan tombak berisi niat membunuh yang tajam yang menembus semua titik fatal di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan pancaran tombak tajam yang pada dasarnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya juga sedikit berubah. Lintasan dari penguasa berat yang melambai di tangannya berubah sekali lagi. Dari gerakan meretas yang awalnya kuat hingga kekuatan kusut yang tak henti-hentinya bertabrakan dengan banyak tombak yang bersinar. Ding, ding. Petik 2. Percikan terbang ke segala arah saat suara logam bertabrakan terdengar. Namun, langkah kaki Xiaoyan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang bertabrakan dengan penguasa yang berat. Benang dari garis retakan kecil juga menyebar di tanah yang keras. Bang! Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiaoyan diinjak dengan keras dan tanahnya benar-benar retak. Api berwarna hijau melintas di atas penggaris yang berat itu. Akhirnya, itu dibawa oleh penguasa berat, yang berisi kekuatan penuh Xiaoyan saat itu menghantam keras ke arah tombak berwarna darah yang bergerak ke segala arah. Xiaoyan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api berwarna hijau itu seperti binatang buas yang rakus. Tombak berwarna darah yang bersentuhan dengannya langsung tertelan. Dengan bantuan api berwarna hijau, penguasa berat itu menghancurkan cahaya tombak berwarna darah yang datang dari segala arah seolah-olah yang terakhir itu lemah dan rentan. Mengikuti cahaya tombak berwarna darah yang dipaksa kembali, sosok manusia yang tersembunyi di baliknya segera muncul di tatapan Xiaoyan. Empat mata bertukar pandangan satu sama lain saat energi itu dimusnahkan. Mereka berdua menunjukkan kedinginan yang sedingin es serta niat membunuh. Bloody Ground Eight Split, teriakan gelap dan padat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Saat suaranya terdengar, wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan warna berdarah, langsung berubah menjadi putih pucat. Namun,
Tombak panjang di tangannya terbungkus oleh energi berwarna darah yang kaya. Jejak bau darah menyebar dari tubuh tombak menyebabkan mereka yang menciumnya merasa jijik. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang itu ditahan sampai itu menakutkan saat ini. Warna darah gelap mewarnai itu sampai tampak seperti terbuat dari darah. Tangan Bai Cheng tiba-tiba gemetar. Akhirnya, cahaya merah darah muncul dari ujung tombak di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di galeri tontonan. 8 busur cahaya berwarna darah setidaknya berdiameter 5 kaki ditembakkan menggunakan rute yang sangat aneh. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menyadari bahwa 8 busur cahaya berwarna darah ini secara kebetulan membentuk bentuk sangkar, benar-benar membungkus di sekitar semua jalan keluar dari orang yang diserang. 8 busur cahaya berwarna darah membawa suara angin berputar saat mereka melewati arena. 8 selokan dalam yang selebar 1 kaki muncul di tanah yang keras kemanapun mereka lewat. Fragmen batu melesat ke segala arah. Saat debu menyebar, tahap pertempuran yang semula bersih dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Debu naik berulang kali. Hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiao Yan. 8 busur cahaya berwarna darah itu pada dasarnya membawa niat membunuh yang tajam saat mereka menembak dengan keras dan eksplosif ke arah tempat itu pada saat bersamaan. Bang! 8 tembakan busur berdarah ke arah tempat Xiao Yan berada. Segera, ledakan seperti guntur terdengar dengan keras di arena. Fragmen batuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari debu ke arah galeri pengamatan, menimbulkan kekacauan. Serangan busur berdarah cukup kuat dan kekuatan penghancurnya juga menyebabkan orang sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan sangat merepotkan bagi bintang 7 biasa Dowling untuk diblokir. Tidak disangka bahwa serangan Bai Cheng akan sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasia. Banyak tatapan dari platform tinggi membawa keterkejutan saat mereka mengamati 8 busur berwarna darah dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Serangan dengan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka akan kesulitan menangani. Bloody Ground 8 Split dari Bai Cheng cukup jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang itu akan kurang beruntung. Yao Sheng yang feminin melirik busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Yang terbaik adalah dia dibunuh di tempat. Ekspresi sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia dengan kejam mengutuk. Liu Qing mengerutkan alisnya. Tatapannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kalian semua telah meremehkan Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa sulit dipahami. Dalam kompetisi besar ini, sepertinya selain memiliki Lin Xiuya sebagai lawan saya, mungkin juga ada Xiao Yan." Petik 2. Kedua orang di sisinya segera menunjukkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa evaluasi Liu Qing terhadap Xiao Yan akan setinggi ini. Liu Fei menggumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu Qing melihat orang yang sangat tidak disukainya. Namun, dia tidak berani meragukan kata-kata yang terakhir karena prestisenya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berulang kali mengutuk Xiao Yan, berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Sepertinya tidak ada reaksi. "Jangan beritahu aku." Yan Hao sedikit mengernyit. Tatapannya menatap tajam ke wilayah penuh debu tempat Xiao Yan berada. 8 busur berdarah yang menyerang itu memang sangat kuat. Jika Xiao Yan ceroboh, dia mungkin benar-benar terluka parah. Tangan halus yang digunakan Han Yue untuk memegang pagar pembatas semakin erat. Mata cantiknya tidak berkedip saat berhenti di arena. Bai Cheng, yang telah menggunakan Bloody Ground 8 Split, sudah habis. Jika Xiao Yan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak dapat, Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiuya terdengar, debu yang tersebar di arena akhirnya memudar.
Akhirnya, sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Cheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sepucat spray. Teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiao Yan terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Oleh karena itu, setelah dia menunjukkan keterampilan do terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar serangannya bisa sepenuhnya mengalahkan Xiao Yan. Namun, harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu. Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar. Hati Bai Cheng semakin tenggelam saat keputusasaan muncul di wajahnya. Di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari galeri pengamatan, sosok manusia itu perlahan melangkah keluar dari wilayah yang dipenuhi debu. Dengan segera, suhu seluruh stadion menjadi panas. Ketika semua orang melihat penampakan aneh dari sosok manusia yang muncul, keterkejutan muncul bersamanya. Sesosok manusia perlahan keluar dari area yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul saat panas yang tidak biasa menutupi stadion. Sosok manusia yang muncul pada dasarnya terbungkus dalam api berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah sosok manusia di dalam nyala api benar-benar kabur. Namun, dari garis besar sosok itu, orang masih bisa mengidentifikasi bahwa orang di dalam nyala api itu adalah Xiao Yan. Nyala api berwarna hijau pada saat ini jauh lebih kaya dan lebih ganas dibandingkan dengan ketika Xiao Yan telah menampilkannya selama contoh lainnya. Nyala api menggeliat. Jika seseorang memiliki mata yang tajam, maka seseorang akan dapat menemukan bahwa nyala api berwarna hijau tampaknya telah diaglomerasi menjadi baju besi api hijau yang sangat keras di tubuh Xiao Yan. Setiap serangan akan berubah menjadi ketiadaan di bawah suhu yang sangat panas ini. Langkah kaki orang lapis baja api besar itu rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar dari area yang penuh debu. Udara secara bertahap terdistorsi mengikuti gerakan langkah kakinya. Seluruh stadion hening saat mereka memandangi orang lapis baja api hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka berjauhan, orang-orang di galeri tontonan masih merasakan gelombang panas yang berkobar menyapu. Sulit membayangkan seberapa tinggi suhunya yang harus dihadapi seseorang jika bertabrakan dengan api itu. Apakah ini api surgawi? Dari anak kecil ini, mata tua dari Penatua Su berkedip saat dia duduk di bagian juri. Itu lama kemudian sebelum dia bergumam kaget, sungguh tak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dengan sangat terampil di usia yang begitu muda. Benar-benar luar biasa. Petik 2. Meskipun api surgawi dianggap langka, Su Qian secara alami memahaminya dengan cukup baik mengingat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, dia juga dengan jelas memahami betapa sombong dan tidaknya perilaku api surgawi. Mencoba menjinakkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, bahkan setelah seseorang menjinakkannya, itu adalah hal lain untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, serangan balik mungkin terjadi. Namun, nyala api yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini adalah nyala api yang terkondensasi hingga batasnya sebelum akhirnya ditekan sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Metode semacam ini memiliki persyaratan yang keras terhadap tingkat kendali seseorang. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan bisa melakukan prestasi seperti itu pada usia ini. Su Qian pernah berteman dengan banyak alkemis yang keterampilan pemurniannya luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya. Selain itu, tingkat kendali mereka atas nyala api tidak melebihi Xiao Yan.
Harus diketahui bahwa kontrol api surgawi setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan api lainnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah Grandmaster alkemis terkenal di benua itu. Xiaoyan, di sisi lain, masih hanyalah seorang anak kecil biasa yang tidak dikenal saat ini, meski memiliki bakat yang cukup hebat. Koagulasi api menjadi baju besi. Ini bisa dianggap sebagai metode pengendalian nyala api tingkat tinggi bahkan dalam teknik pengendalian api khusus dari Departemen Alkemis. Tingkat kontrol nyala yang keras yang dibutuhkan benda ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja, koagulasi api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang Xiaoyan baru saja pahami setelah sebuah ide tiba-tiba menghantamnya. Ini hanyalah proses yang sangat sederhana yang mirip dengan Douki Armor dari Dadoshi. Hanya saja tingkat kekerasan dari jenis armor yang diaglomerasi dari nyala api sebagian besar ditentukan oleh kontrol nyala pengguna dan kekuatan esensi api. Karena Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan Yao Lao tercengang, secara alami tidak ada masalah dengan kemampuan kendalinya. Adapun esensi api lain apa yang bahkan lebih ganas daripada api surgawi. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan dari baju besi api ini, yang terkoagulasi dari api inti teratai hijau, kemungkinan akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di peron tinggi memperlihatkan wajah-wajah tercengang saat mereka memandangi orang berlapis baja api hijau besar di arena. Pada saat ini, mereka merasa agak sulit untuk ditangani bahkan mengingat kekuatan mereka berdua. Api hijau yang menutupi armor itu tidak diragukan lagi adalah api yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi melakukan kontak dengannya, mereka masih dapat merasakan bahwa kemungkinan besar mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyentuhnya. Karena seseorang tidak dapat menyentuhnya, seseorang hanya dapat menggunakan serangan Douki. Namun, hanya dengan melakukan itu kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan banyak efek pada cangkang kura-kura seperti baju besi ini. Ini bisa dilihat dari Bloody Ground 8 Split yang kuat yang telah ditampilkan Bai Cheng sebelumnya karena tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan muncul pada baju besi. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat seseorang terpana. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa sekarang Xiaoyan memiliki baju besi api hijau ini, yang tidak dapat disentuh secara fisik, namun memiliki kekuatan pertahanan untuk bertarung, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Ini karena bahkan Liu Qing dan yang lainnya tidak dapat memikirkan metode apapun untuk menghadapinya dalam waktu singkat ketika dihadapkan dengan pertahanan tangguh semacam ini. Orang besar lapis baja api berwarna hijau di arena tiba-tiba bergetar sedikit sementara seluruh stadion turun ke dalam keheningan. Nyala api perlahan menghilang, dan armor berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sekali lagi mengungkapkan Xiaoyan pada tatapan semua orang. Pakaian Xiaoyan tampak sedikit compang camping saat ini. Wajahnya juga pucat, namun, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka hati sebelumnya. Tidak disangka dia benar-benar mampu menekan Green Lotus Core Flame sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Selain itu, kekuatan pertahanan baju besi api hijau ini jauh melebihi ekspektasinya. Hal ini pada dasarnya bisa dikatakan memberinya kekuatan pertahanan absolut. Namun, koagulasi baju besi api sangat menghabiskan Douki dan kekuatan spiritualnya. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa baju besi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan Douki dan kekuatan spiritual. Namun, itu bisa dianggap kegembiraan yang tidak terduga. Seharusnya dapat memiliki efek unik dalam melindungi hidup saya pada saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah putih pucat Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng yang berwajah putih,
yang memegang tombak panjang di tangannya. Senyum Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Cengkeramannya pada penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba mengencang. Selama serangan itu sebelumnya, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar bermaksud untuk melakukan pukulan mematikan. Meskipun dia akan dapat menampilkan gerakan 3000 petir pada saat terakhir untuk menghindari serangan itu, bahkan jika dia tidak bisa mengentalkan baju besi api, niat membunuh orang ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi benar-benar dingin. Sudut mulut Bai Cheng bergerak-gerak sedikit saat dia merasakan dinginnya gelap di wajah Xiao Yan. Sepasang matanya masih ganas dan kejam saat dia mengumpulkan Douqi yang tersisa di tubuhnya. Douqi dalam tubuh Xiao Yan mengikuti rute metode Qi-nya saat beredar dengan cepat. Setelah itu, tanpa henti menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, Flame Mantra hanya berada di tingkat Suan Tengah. Namun, kecepatannya menyerap energi dan membuat Douqi adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Qi tinggi lebih rendah darinya. Selain itu, dengan mengoordinasikan penyempurnaan dengan api inti teratai hijau, tingkat pemulihan Douqi dalam tubuh Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dalam kelas yang sama. Hanya jika ada celah besar antara kekuatan mereka, perbedaan mungkin terjadi. Saat mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, atmosfer di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan pisau terhunus. Mengaum, raungan rendah keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Matanya mengandung sisa-sisa darah kemerahan dari sebelumnya saat tangannya mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang. Sesaat kemudian, tubuhnya condong ke depan. Tangannya tiba-tiba menghantam gagang tombak dengan keras. Segera, tombak panjang berwarna darah itu melayang melintasi langit seperti cahaya berdarah yang mirip dengan warna matahari terbenam, membawa suara tajam angin kencang saat melesat secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Tombak panjang berwarna darah itu dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Tepat saat hendak masuk dalam radius 10 meter Xiao Yan, yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Segera, nyala api berwarna hijau yang sangat dalam ditembakkan secara eksplosif dari jarinya. Kecepatan nyala api hijau tidak cepat, namun, kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengannya ketika ujung tombak yang terbuat dari logam dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Ini melepaskan suara cici saat jatuh ke tanah, meninggalkan kesan kecil di tanah. Tombak mengikuti segera setelah ujung tombak berubah menjadi logam cair sebelum akhirnya sisa tombaknya. Akibatnya, tombak panjang yang terbuat dari logam dibakar oleh nyala api berwarna hijau yang tampak biasa-biasa saja, dan akhirnya berubah menjadi kolam logam cair di bawah tatapan semua orang. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan kedinginan di tubuh mereka. Bukankah itu akan mengakibatkan mereka bahkan tidak bisa meninggalkan abu mereka jika mereka menyentuh nyala api ini? Bai Cheng tumpul saat dia melihat tombak panjang yang telah sepenuhnya berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari wajah Xiao Yan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tapi akhirnya bajingan di seberangnya masih tidak jatuh. Mata Bai Cheng menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata yang terakhir gelap, mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh, merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Teror sekali lagi membusuk dari dalam hatinya. Bajingan ini ingin membunuhku. Pikiran mengejutkan melintas di dalam hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, saat tangannya bergerak, kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak. Raungan menggelegar rendah dan dalam terdengar di arena. Segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas perasaan itu juga. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia menatap wajah ketakutan yang berada dalam jarak dekat. Seorang wanita kejam menembak ke mata Bai Cheng, seperti mata iblis.
Tubuh Souyan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya setengah inci dari tanah saat tubuhnya mengambil bentuk berputar di udara. Kelima jarinya terkatup erat saat dia meminjam kekuatan berputar tubuhnya dan menyerang tiba-tiba sambil membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tangisan yang gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menjadi kaku seketika. Tinju yang dibungkus oleh kekuatan ganas yang tak tertandingi dengan cepat diperbesar di matanya. Bang! Suara teredam rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Seluruh penonton menatap Bai Cheng, yang seperti karung pasir, saat dia diseret ke tanah. Dia membentuk bekas luka dangkal yang panjangnya beberapa puluh meter di tanah yang keras sebelum dia meluncur keluar dari arena dan bertabrakan dengan dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah itu, semua orang menoleh dan menatap pemuda berjubah hitam yang mempertahankan pendiriannya telah melayangkan pukulan. Rasa dingin tanpa sadar merembes keluar dari tulang mereka. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.